Kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja, biar kita nggak bingung dan nggak ada pertengkaran, sehingga kita hidup damai di bumi? Oke, gua jawab dalam sudut pandang Islam. Ingat ya, ini sudut pandang Islam. Jadi, di luar Islam mohon tidak tersinggung karena ini perspektif dalam Islam. Oke, dalam surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para nabi hanya untuk menyebarkan satu agama saja. Semua nabi yang datang mulai dari Adam alaihissalam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, atau Yesus hingga nabi penutup Muhammad SAW, total nabi yang diutus ke bumi sekitar 124.000 nabi. Dan semua nabi itu menyebarkan satu agama saja. Disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 24, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Allah juga berfirman dalam surat Ra'd ayat 7, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Dan semua nabi yang datang mereka tidak mengajarkan apapun kecuali tunduk kepada Tuhan. Dan pesan dasar yang diajarkan semua nabi ini adalah keesaan Tuhan. Bahwa dia tidak beranak, dia tidak punya ibu, dia tidak punya bapak, dia hanya satu, tak ada yang sepertinya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua yang diajarkan nabi jadi rusak. Bahwa hampir semua kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran telah berubah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran di beberapa ayat, jika dia menghendaki, dia bisa membuat setiap orang tunduk kepadanya dan membuat semuanya menjadi muslim. Jadi, makna sebenarnya dari Islam adalah ini semua sebuah jalan hidup untuk tunduk kepada Tuhan. Dan Muslim bukan berarti orang yang punya nama Abdullah, Sultan, Anissa, dan sebagainya. Muslim dalam bahasa Arab artinya orang yang tunduk kepada Tuhan. Jika lo tunduk kepada Tuhan berarti dalam bahasa Arab, gua menyebut lo sebagai Muslim. Jadi, siapa saja yang tunduk kepada Tuhan disebut sebagai Muslim. Jadi, semua nabi yang datang mengajarkan bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Semua nabi mengajarkan monoteisme. Semua nabi mengajarkan tauhid. Tapi seiring berjalannya waktu, semua kitab-kitab ini terus berubah. Dan itulah kenapa Allah mengutus nabi terakhir dan penutup yakni Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu terakhir dan penutup adalah Al-Quran. Namun, semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, semua wahyu yang datang sebelum Al-Quran hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu dan zaman tertentu. Ada 4 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran: Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Jabur, wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud AS. Injil, wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa atau Yesus AS. Dan Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penutup yang diberikan oleh Nabi terakhir dan penutup Muhammad SAW. Tapi, Quran juga menyebutkan dalam surat Ra'd ayat 38. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mujizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Ada banyak wahyu yang diturunkan, tapi semua wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran dan semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, mereka hanya untuk kaumnya saja dan hanya untuk masa itu saja. Dan itulah kenapa Allah merasa tidak perlu untuk menjaganya. Tapi Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penutup, tidak hanya diperuntukkan untuk Muslim atau bangsa Arab saja. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Dan Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk Muslim saja atau bangsa Arab saja. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Quran surat Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus berbagai nabi untuk menyebarkan satu agama saja, yaitu menundukkan dirimu kepada Tuhan. Dalam bahasa Arabnya, kita menyebutnya Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Gimana? Udah jelas kan? Jelas, Ro. Thank you ya. Oh iya, katanya lo mau bawa buku buat gua. Oh iya, hampir aja lupa. Buku ini tentang mengenai pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca ini, kita lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena buku ini tentang perawakan fisik Nabi, tanda kenabian Nabi, pakaian Nabi, cara tidur, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ini videonya. Ini buku yang lagi banyak dicari para perindu Nabi. Terjemah Indonesia Kitab Syama'il Muhammadiyah yang direkomendasikan para ustaz. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, kumpulannya Imam Interbidi. Baca satu demi satu tentang sifat Nabi. Allah, kebayang, lihat, Anda akan senyum-senyum sendiri, lihat terus. Anda baca pun senyum. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Oh, bener juga ya. Keren ini bukunya. Gue beli ya. Caranya gimana? Gampang. Caranya, lo tinggal klik keranjang kuning di video ini, tinggal order, udah ada tunggu di rumah. Bukunya sampai.
Lo dapat bukunya, dapat ilmunya, manfaat ilmunya tambah dekat sama Allah dan Rasul. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka para perindu Nabi baca kitab ini. By the way, kalau kalian gimana nih? Klik keranjang kuning ya.